Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita sudah selesaikan pasal 3 di video yang sebelumnya saudaraku. Cuman kita akan mempelajari lebih dalam di ayat yang ke-10 ini saudaraku. Pasal 3 ini ayat 1 sampai 10 itu sebelajar kemarin beberapa video, dan ini ayat 10. Saya menarik, saya rindu untuk belajar ini dan membagikan ini kepada kita semua saudaraku, kepada saudara semua. Saya akan bacakan lagi ayat yang ke-10. Ada kalimat-kalimat yang menarik yang kita akan pelajari lebih dalam di sini. Yang pertama, saya bacakan dulu ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Lihat, kalimat yang menarik di sini adalah maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini menarik, saudara. Allah bisa menyesal? Sudah. Ini pertanyaan yang kita akan pelajarin. Allah bisa menyesal? Ayat 10 ini menjadi bukti bahwa teori predestinasi tidak tepat. Karena Allah menghendaki semua orang bertobat. Tak terkecuali ini Niniwe, bangsa yang menghancurkan umat pilihan Allah. Tapi di situ, di ayat 10 ini, Allah menyesal. Kalimat Allah menyesal ini ada dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6, Keluaran 32 ayat 14, 1 Samuel 15 ayat 11, 2 Samuel 24 ayat 16, Yeremia 26 ayat 13, Yoel 2 ayat 13, Amos 7 ayat 3 dan 6. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Allah menyesal akan apa yang sudah diperbuatnya. Wah, ini pertentangan ini saudaraku. Kenapa? Seolah-olah ayat ini bertentangan dengan bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukan manusia yang bisa mengambil keputusan kemudian, oh iya salah keputusanku ini, menyesal. Tidak, Allah bukan manusia. Allah tidak pernah menyesal. Duh, kok bertentangan ya dengan ayat ini? Juga 1 Samuel 15 ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Loh. Yeremia 4:28. Yeremia 4:28. Karena hal ini bumi ini akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Lihat, rancangan Allah tidak pernah mundur. Allah gak pernah mundur. Allah gak bisa menyesal. Yang bisa menyesal itu manusia. Allah bukan manusia. Apa yang Allah firmankan itu pasti dilakukan dan ditepati tanpa penyesalan. Lihat. Ini pertentangan ayat-ayat ini, saudara. Ada golongan ayat Allah menyesal Allah. Tapi ada golongan ayat Allah tidak tahu menyesal, Allah tidak bisa menyesal, Allah tidak pernah menyesal. Mana yang benar? Apakah firman Tuhan ini, Alkitab kita ini saling bertentangan? Tidak. Alkitab kita tidak pernah bertentangan. Alkitab kita selalu melengkapi satu dengan yang lain. Allah tidak pernah kusut, tidak pernah semrawut dalam bahasa Jawa. Allah itu teratur, itu dalam 1 Korintus 14 ya. Allah kita ini teratur. Allah kita ini teratur, saya lupa ya. Ada. Nah ini 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. For God is not the author of confusion. Allah bukan the author, perancang kekacauan, penulis kekacauan. Allah bukan seperti itu.
Allah tidak pernah menghendaki kekacauan. Jadi Alkitab itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Kitalah yang salah menafsirkannya. Kitalah yang salah mengerti. Oleh karena itu kita dengan kerendahan hati tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, bagaimana ayat ini. Jangan langsung disampaikan kalau kita belum mengerti. Nanti ada salah bertentangan dengan ayat lain, pengertian jadi salah. Jadi pelajari keseluruhan ayat dan kita lihat. Kita ambil dengan bantuan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kita bisa melihat kedalaman pengertian yang dalam dari firman Tuhan. Memang saudaraku, ada dua bagian yang nampak kontradiktif, tapi ini tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam sifat Allah atau menunjukkan bahwa Allah tidak maha tahu seperti manusia sehingga bisa menyesal. Manusia kan tidak maha tahu sehingga dia mungkin memilih ini seperti nabung saham misalnya. Dia milih saham ini ternyata selama 5 tahun salah, sahamnya turun, rugi, menyesal. Karena manusia tidak tahu masa depan. Allah tahu, Allah maha tahu, Allah tahu masa depan. Allah tidak bisa menyesal. Nah, bagaimana pengertian ayat ini, saudara? Ayat ini harus dilihat dari sudut pandang dan penggambaran Allah. Ini kita mau lihat satu lebih dalam ya. Dari sudut pandang Allah, dia adalah Allah yang maha tahu. Mazmur 139 ayat 7-8. Engkau Tuhan Allah maha tahu. Dia tahu lebih dulu sehingga dia bisa memutuskan dengan sempurna tanpa penyesalan. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-29, dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Ini terjemahan baru. Kita akan lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. For whom he did foreknow, he also did predestinate. Ya, beda ya. Saya nggak tahu kenapa terjemahan baru mengatakan dipilihnya. Allah nggak pilih-pilih. Allah tahu lebih dulu. Dalam terjemahan lama yang tepat. Sebab karena orang yang dikenalnya terdahulu. Lah ini terjemahan lama masih tepat seperti terjemahan bahasa Inggris. For he did foreknow. Ini proginosko itu di dalam Roma 8 ayat 29. Ini dalam bahasa Yunaninya proginosko, itu tahu lebih dulu. Nah, terjemahan baru dikatakan dipilihnya. Saya kurang tahu, nggak bisa memahami. Waktu saya baca terjemahan baru ini, penulis terjemahnya harusnya pakai dikenalnya, saudaraku. Tapi oke lah, oleh anugerah Tuhan kita bisa mempelajari. Apalagi sekarang teknologi secanggih, saudaraku. Dalam satu tablet ini, saudaraku, saya punya berbagai macam terjemahan yang bisa kita pelajarin, saudaraku. Dan semua terjemahan bahasa Inggris mengatakan for he did foreknow. Allah maha tahu. Dia tahu lebih dulu sehingga dia bisa memutuskan dengan sempurna tanpa penyesalan. Allah tahu lebih dahulu bahwa manusia pasti akan jatuh dalam dosa. Tapi Allah tetap menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Karena Allah ini adanya hubungan dua arah dengan manusia. Allah tahu ini pasti jatuh dalam dosa. Tapi Allah tetap menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kenapa? Free will dalam hidup manusia tetap diciptakan Allah. Allah tahu resikonya manusia ini akan menyerang dia. Sebagian. Kalau dia ciptakan kehendak bebas itu. Tapi tetap pilih itu. Dia tentukan itu. Tetap ada kehendak bebas dalam manusia. Meskipun resikonya seperti itu. Karena Allah ingin mendapati manusia itu hubungan dua arah. Kalau saya berilustrasi, robot. Seseorang menciptakan robot, dikatakan diprogram ini robot, I love you. Pada saat robot bilang I love you, kita nggak tersentuh. Ya ini robot yang tak ciptakan. Makanya ini
ini bisa berkata I love you. Tapi coba anak kita tiba-tiba berkata, "Pa, ini coklat. I love you papa, I love you mama." Terus dipeluk. Hati kita bisa ternyuh, terbakar, seneng, bukan main seru. Ini bedanya antara menciptakan robot dengan menciptakan manusia yang ada kehendak bebas. Allah tidak ingin memprogram manusia. Gak ada apa-apanya program. Walaupun berkata I love you. Ya. Tapi kalau ada free will, ada kehendak bebas dalam diri manusia. Dan dalam kehendak bebasnya itu manusia memilih Allah. I love you, my Father in heaven. Terima kasih Tuhan. Allah kita bisa hancur hati saudaraku. Allah kita senang. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ini ayat yang menarik saudara. Ya Tuhan, ya Allah Tuhan kami, berlayaklah Engkau memegang kemuliaan dan kehormatan dan kuasa, karena Engkau yang menjadikan segala sesuatu, dan dengan kehendak-Mu juga segalanya itu ada dan sudah dijadikan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and for thy pleasure, dan untuk kesukaan-Mu mereka ada dan diciptakan. Jadi kita diciptakan untuk melakukan kehendak Allah, untuk menyukakan hati Allah. Bagaimana robot bisa menyukakan hati Allah? Robot diprogram tidak bisa menyukakan. Saudara, kalau robot berkata I love you, kita nggak akan terenyuh, kita nggak akan senang, biasa saja. Tapi kalau ada anak kita yang berkata itu, kita akan senang. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia, ada kehendak bebas. Walaupun Allah tahu lebih dulu bahwa manusia yang diciptakannya ini sebagian akan memilih iblis. Tapi Allah tetap menciptakan walaupun dengan resiko seperti itu. Jadi Allah tahu lebih dulu sebelum dunia diciptakan sampai kiamat, dari kekal sampai kekal. Allah sudah tahu, sudah punya blueprintnya. Allah tahu semuanya. Dan Dia bisa memutuskan sesuatu tanpa salah. Allah punya rancangan dari kekal sampai kekal. Pikiran kita gak bisa memahami bagaimana merancang dari kekal sampai kekal. Gak bisa. Karena pikiran kita seperti bumi dengan langit. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Misalnya, berapa bilangan jumlah orang masuk surga? Gak tahu, tapi Allah tahu. Roma 11 ayat yang ke-25 dalam terjemahan lama. Lihat. Ini karena Allah tahu lebih dulu. Yang B aja. Sehingga genap bilangan orang kafir pun masuk iman. Genap bilangan orang kafir masuk iman. Berapa jumlahnya? Allah yang tahu. Allah tahu lebih dulu. Jadi walaupun ada yang keluar masuk iman, ada misalnya si A masuk iman, wah dihitung kan sama Allah, dia selamat. Tapi tiba-tiba dia perjalanan waktu dia keluar iman, dia murtad, dihitung Allah tidak selamat. Tapi apakah bilangan itu berubah? Tidak. Karena Allah tahu lebih dulu pada tahun sekian bilangan itu akan diisi oleh orang lain yang bertobat. Jadi Allah gak ambil pusing dalam berbagai macam ayat di kitab Injil itu. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah, kaki jianmu diambil dan digantikan orang lain. Ada orang yang menggantikannya. Jadi Allah tetap tahu lebih dulu jumlahnya. Mungkin sekian X itu. Jumlahnya tidak berubah. Allah juga konsekuen dengan firman-Nya pada momen-momen riwayat hidup manusia. Contoh Saul. Allah tahu lebih dulu bahwa Saul akan binasa mati. Masuk neraka. Karena dia pergi ke dukun Endor, tidak bertobat, terus mati bunuh diri, masih binasa neraka, jelas itu. Allah tahu lebih dulu, tapi karena Saul mulanya baik, maka Allah memberikan jabatan raja. 1 Samuel 10 ayat 1. Walaupun dia tahu lebih dulu bahwa Saul akan berontak, tapi konsekuensi karena Saul ini baik, Allah
memberikan jabatan raja. Pada akhirnya Saul berontak, binasa mati bunuh diri. 1 Samuel 31 ayat 4, 1 Tawaris 10 ayat 13. Jadi secara praktisnya Allah sudah tahu lebih dulu semua pilihan hidup yang manusia ambil. Allah sudah tahu lebih dulu. Allah sudah tahu lebih dari sebelum saya dilahirkan sampai saya mati. Bagaimana hidup saya, Allah tahu lebih dulu. Jika pilihan hidup saya, pilihan hidup manusia cocok dengan rencana Allah, maka konsekuensinya adalah Allah memberikan berkat. Tetapi dalam pilihan hidup berikutnya pada pilihan hidup berikutnya saya berbuat dosa, manusia berbuat dosa, maka Allah konsekuen dengan memberikan hukuman. Di momen Allah memberikan hukuman inilah dikatakan Allah menyesal, atau kalimat yang gampang itu Allah bersedih. Aduh nak, saya sudah merancangkan yang terbaik. Kenapa kamu memilih yang itu? Padahal Roh Kudus sudah ngomong. Duh, menyesal saya, sedih saya. Itu loh yang dikatakan Allah menyesal itu, saudara. Bisa ngerti saudaraku ya? Dalam sudut pandang Allah, Allah tahu lebih dulu. Tapi penggambaran Allah dari momen ke momen ini yang menggambarkan Allah bisa menyesal atau bersedih, bahasa lainnya. Saya punya gambar, saudaraku ya. Saya punya gambar di sini. Ya, ini adalah pohon pilihan hidup. Ini Allah Maha tahu semua pilihan hidup manusia. Allah Maha tahu. Ini pilihan hidup manusia. Ini A1 ya. Ini manusia. Allah Maha tahu manusia ini bakal milih yang mana. Ada banyak macam pilihan dan Allah memberikan jalan pilihannya atau kehendaknya. Turutlah kehendakku, kata Tuhan. Mengertilah kehendak Allah, kata Tuhan. Kalau memilih A2 itu kehendak Allah sehingga dia dapat berkat. Jika memilih A3 itu bukan kehendak Allah sehingga timbul hukuman. Memilih A4 itu bukan kehendak Allah sehingga timbul hukuman. Memilih A5 itu bukan kehendak Allah sehingga timbul hukuman. Memilih A2 akhirnya timbul berkat. Pada saat pilihan hidup kedua itu ada pilihan lagi, B1, B2, B3. Kalau A2 ini memilih B1 itu bukan kehendak Allah. Dan di sini timbul hukuman. Allah menyesal, bersedih. Kenapa kamu pilih B1 nak? Padahal di firman Tuhan dikatakan itu B3. Kenapa kamu pilih B2 nak? Salah. B3 dong. Nah, kalau kita memilih B3 itulah jalan berkat Tuhan lagi. Itu kehendak Tuhan. Rencana Allah terus terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian B3 kembali salah lagi, C1 atau C2. Ada pilihan lagi. Nah, oleh karena itu kita harus tahu kehendak Allah, belajar tahu kehendak Allah. Efesus berkata demikian. Mengertilah kehendak Allah, pahamilah kehendak Allah. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh sehingga bisa tahu hidup cocok dengan kebenaran firman Tuhan sehingga terus mendatangkan berkat terus. 2 Korintus 1 dikatakan, 2 Korintus 2 atau 2 Korintus 1 dikatakan kita bisa berpawai kemenangan loh, pawai kemenangan, menang terus. Roma 8 ayat 37 katakan lebih dari pemenang, more than conquerors. Lebih dari pemenang, artinya apa? Menang dalam segala bidang kehidupan dan kemenangannya itu mutlak. Ini pohon pilihan hidup manusia. Secara blueprint garis besar Allah tahu. Sebelum manusia lahir sampai manusia itu mati, Allah tahu pilihannya manusia. Tapi Allah membuatkan banyak pilihan-pilihan ini. Manusia harus memilih. Allah mengizinkan banyak pilihan-pilihan hidup.
Kamu menurut kehendakku, ya ini loh kehendak, tak toto hidupmu nak. Saya tata hidupmu. Apakah saudara mau menaati kehendak Tuhan? Tapi kalau saudara gak mau, ya ini yang dinamakan Allah menyesal. Allah bersedih, kenapa kau pilih ini? Kenapa kau gak pilih kehendakku? Ini saudaraku bisa mengerti saudaraku, bagaimana konteks kontradiksi dua kelompok besar ini. Allah tidak pernah menyesal, karena Allah tahu lebih dulu. Tapi kenapa Allah menyesal? Pada momen-momen hidup manusia itulah Allah sedih, Allah menyesal. Kenapa kau pilih itu nak? Ini ya, ini dari sudut pandang manusia yang terbatas, Allah menggambarkan dirinya dengan istilah menyesal untuk menggambarkan betapa kasihnya pada kita. Allah sedih loh kalau kita pilih jalan yang salah itu. Allah menyesal. Kenapa kok kamu salah nak? Allah sedih. Tapi jika kita bertobat, maka Allah juga bisa menyesal. Ya, hukumannya gak tak jadikan, sehingga menarik hukumannya. Ini gambaran Allah dalam pribadi manusia yang terbatas. Nah, jadi saudara, kesimpulannya kita harus membuat Allah dalam tanda kutip menyesal, tidak sampai menghukum kita karena kita bertobat sungguh-sungguh. Dari sisi Allah tahu lebih dulu bahwa Niniwe bakal bertobat sehingga hukuman tidak jadi dilaksanakan. Lihat ya, jadi hanya perbedaan sudut pandang. Allah tidak bisa menyesal. Iya, karena dari sisi Allah tahu lebih dulu. Allah bisa menyesal karena dari sisi manusia, untuk menggambarkan bagaimana kasihnya Allah kepada kita manusia itu, sehingga digambarkan Allah itu menyesal akan hukumannya, dan Allah juga menyesal. Allah sedih kenapa kamu memilih pilihan yang salah sehingga mengakibatkan hukuman harus jalan. Allah menyesal. Lihat, dari penggambaran Allah inilah Allah menggambarkan dirinya sebagai Bapa yang baik. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang tahu, yang takut akan Dia. Ini gambaran hubungan antara orang tua yang begitu mengasihi anaknya, sehingga pasti merencanakan yang baik buat anaknya. Gambar ini bertujuan agar bisa dimengerti oleh manusia dalam memahami tentang Allah. Allah ini Bapa yang baik melebihi Bapa dalam dunia ini. Bapa dalam dunia ini masih bisa jahat terhadap anak-anaknya. Mazmur 27 ayat 10. Tapi Allah kita tidak bisa jahat. Bapa yang jahat pun memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa di sorga. Matius 7 ayat 11. Jadi Allah Bapa yang menyesal ini berarti menunjukkan kesedihan yang mendalam karena anaknya berbuat dosa. Dalam bahasa Ibrani itu najam, berbuat dosa. Sedih, Allah sedih sekali. Tapi juga Allah menyesal akan ancaman hukumannya karena anaknya bertobat. Loh, saya sudah merancang hukuman, tapi anakku bertobat, ya sudah, hukuman tak tarik. Tapi di gambaran kita kepada lihat Allah menyesal. Iya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah jadi menghukum saya, terima kasih Tuhan. Lihat ya ini saudaraku ya. Allah itu menggambarkan dirinya Bapa di dunia bisa memberikan ancaman hukuman kepada anaknya jika mereka bersalah, ya kan? Tapi jika anaknya bertobat, Bapa di dunia bisa menyesal. Ya sih lapo sih, bahasa Jawa kan gitu. Atau ngapain saya kok beri hukuman itu, saya tarik. Demikian juga Allah menggambarkan dirinya seperti Bapa bagi kita. Dia sekaligus sebagai hakim. Setiap dosa selalu ada hakim berdiri di ambang pintu. Yakobus 5:9. Tapi jika kita bertobat, maka Bapa dalam tanda kutip menyesal sehingga tidak jadi dihukum. Pada kasus Saul, seolah-olah Allah menyesal menjadikan Saul raja. 1 Samuel 15 ayat 11. Itu menggambarkan
kesedihan Allah yang mendalam. Karena Allah tidak ingin seorang pun binasa. Tapi karena Saul memilih jalannya sendiri, maka Allah melepas jabatannya sebagai raja. Kita baca istilah memilih jalannya sendiri, menggambarkan bahwa manusia itu punya free will. Ini ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul. Nah, pasal 1 ayat yang ke-25 dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Akan menerima jawatan rasul ini yang ditinggalkan oleh Yudas yang pergi ke tempatnya sendiri. Pergi ke tempatnya sendiri. Dia memilih jalannya itu sendiri. Nah, hati-hati saudaraku ya. Pilihan hidup kita, hati-hati. Saya gambarkan tentang dari pohon pilihan hidup itu. Jika kita mengerti makna Allah menyesal, maka kita sebagai anak yang baik tidak akan membiarkan Bapak sampai menyesal dong. Karena kita tidak pengen Allah kita, Bapak kita sedih. Akibat perbuatan kita yang berdosa, akibat pilihan hidup kita yang salah. Melainkan kita akan terus berusaha menyenangkan hati Bapak yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Bisa mengerti saudaraku ini? Gambaran Allah menyesal. Kenapa? Gitu ya. Jadi jangan salah mengira. Saudaraku. Bahwa kok ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Tidak bertentangan, saling melengkapi, hanya berbeda sudut pandang. Dari sisi Allah tahu lebih dulu, Allah gak bisa menyesal. Tapi dari sisi manusia, Allah menggambarkan dirinya sebagai Bapa. Ayo jangan biarkan Allah menyesal. Pastikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, menuruti kehendak Allah. Pilihan-pilihan pohon hidup kita cocok dengan kehendak Allah. Hendaklah engkau mengerti kehendak Allah. Sekali lagi saya tampilkan ini. Ya. Mengerti kehendak Allah dalam Efesus, saudaraku. Saya baca ayat yang terakhir ya. Jangan kamu mabuk anggur, tapi mengertilah kehendak Allah. Efesus. Kolose. Ya, saya lupa ayatnya saudaraku ya. Jadi mabuk anggur, sebentar ya. Sekarang teknologi canggih, sekarang sudah bisa langsung di searching saudaraku ya. Kita mabuk kehendak Allah. Ya, saya tahu itu ada di Efesus. Saya lupa saudaraku ya. Jadi jangan kita mabuk, tapi mengerti kehendak Allah saudaraku. Nah ini ya. Nah Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan, sehingga punya pilihan-pilihan hidup yang cocok dengan rencana Allah, sehingga rencana Allah tergenap di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dan Allah tidak ada kata menyesal. Kita selalu menyenangkan hati Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita memilih dengan pilihan kita. Aku mau menyenangkanmu Tuhan. Hati Allah disenangkan. Amin, saudaraku. Ya, ini sedikit dari ayat 10. Masih ada satu ayat lagi. Masih ada satu video lagi. Masih ada satu video lagi tentang kesimpulan dari Allah menyesal dan pertanyaan-pertanyaan seputar penyesalan Allah. Nah, saya akan bedakan lagi supaya kita lebih dalam mengerti tentang Allah yang menyesal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.